Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Baik semuanya ya. Berjumpa lagi dengan saya Koni. Kali ini kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian gaya. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan jenis gaya dan sifatnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke, gaya di sekitar kita. Ada yang tahu apa itu gaya? Betul sekali. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada suatu benda, seperti mengubah gerak dari diam menjadi bergerak atau sebaliknya, dan bisa juga mengubah bentuk benda. Ada yang tahu ada berapa sih macam-macam gaya? Ya, macam-macam gaya ada 5. Yang pertama ada gaya otot, yang kedua gaya gesek, yang ketiga gaya magnet, dan yang keempat ada gaya pegas, dan yang terakhir ada gaya gravitasi. Oke, yang pertama gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang terjadi saat manusia atau hewan menggunakan ototnya. Gaya otot bisa menghasilkan tarikan atau dorongan. Contohnya seperti apa? Ya, seperti gambar di samping ya, yaitu seperti saat kita mendorong atau menarik meja ataupun benda yang lainnya. Adapun sifat gaya otot, yaitu salah satunya gaya otot memiliki sifat gaya sentuh karena membutuhkan kontak fisik antara otot dan benda, serta dapat menghasilkan gerakan seperti menarik, mendorong, menekan, atau mengangkat. Yang kedua, ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja berlawanan arah dengan gerak benda ketika dua permukaan saling bersentuhan, baik itu benda padat, cair, ataupun gas. Contohnya seperti saat kita sedang mengerem sepeda. Gaya gesek memiliki sifat yaitu arahnya yang selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Besarnya bergantung pada kekerasan permukaan benda yang bersentuhan, dan gaya ini dapat menghasilkan panas. Oke, yang ketiga ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi antara magnet dan benda-benda yang memiliki sifat magnetik. Ada yang tahu contohnya gaya magnet? Ya, contoh gaya magnet yaitu pada pintu kulkas. Magnet pada pintu kulkas menarik peniti atau magnet kulkas lainnya yang diletakkan di permukaannya untuk menempel. Sifat gaya magnet meliputi kemampuan menarik benda tertentu seperti besi dan baja. Memiliki dua kutub, yaitu kutub apa? Utara dan selatan. Serta dapat menghasilkan gaya tarik-menarik antara kutub berbeda dan tolak-menolak antara kutub yang sama. Oke, yang keempat ada gaya pegas. Ada yang tahu gaya pegas? Ya, gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh benda yang bersifat elastis. Sifat elastis ini membuat benda akan selalu kembali ke bentuk semula setelah diberikan gaya. Contohnya seperti saat kita sedang memanah, menggunakan trampolin, ataupun menggunakan ketapel. Sifat gaya pegas adalah elastis dan berusaha mengembalikan benda ke bentuk semula dengan besar gaya yang sebanding dengan perubahan panjangnya sesuai hukum Hooke. Gaya ini timbul ketika pegas diregangkan atau ditekan dan akan bekerja berlawanan arah dengan perubahan bentuk pegas tersebut. Oke,
Yang terakhir ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Gaya gravitasi bumi ini akan menarik benda-benda yang ada di bumi ke intinya. Hal inilah yang menyebabkan benda-benda di bumi tidak melayang-layang. Ada yang tahu contoh gaya gravitasi? Ya, yaitu air hujan yang jatuh ke tanah dan buah apel yang terlepas dari pohon dan jatuh ke bawah. Adapun sifatnya, ada yang tahu? Oke, sifat gaya gravitasi adalah tarik-menarik yang selalu bekerja antara dua benda bermassa. Sifat utamanya adalah gaya jarak jauh, konservatif, dan bekerja sepanjang garis yang menghubungkan pusat kedua benda. Adapun pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya, mendorong lemari yang tadinya diam sehingga mulai bergerak. Dan yang kedua, yaitu mengubah benda bergerak menjadi diam. Contohnya, mengerem sepeda yang sedang melaju sehingga roda berhenti berputar. Dan yang ketiga, mengubah arah gerak benda. Contohnya, pemain bulu tangkis memukul kok, mengubah arahnya sehingga kok bisa kembali ke sisi lawan. Dan yang keempat, mengubah bentuk benda. Contohnya seperti apa? Ya, seperti meremas plastisin atau memukul adonan kue dengan gaya otot sehingga bentuknya berubah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya, mempercepat yaitu menginjak pedal gas pada kendaraan bermotor untuk menambah kecepatan, dan yang memperlambat yaitu seperti sepeda, mengerem yang akan mengurangi kecepatannya secara bertahap. Baik, pada pembelajaran kali ini dapat disimpulkan bahwa gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada benda, baik perubahan gerak maupun bentuk. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya selalu ada dan mempengaruhi segala aktivitas kita, seperti berjalan, mengangkat, menggesek, atau menarik benda. Berbagai jenis gaya seperti gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, dan gaya gravitasi memiliki peran dan sifat yang berbeda-beda. Namun, semuanya dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti, berubah arah, berubah kecepatan, atau berubah bentuk. Dengan memahami gaya, kita dapat mengetahui bagaimana benda-benda di sekitar kita bekerja dan bergerak sesuai hukum-hukum fisika yang berlaku. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.